Selaku Kepala Puskesmas Miri, Dr. Eni Suranto akan menyampaikan inovasi Gemilau Cintamu, di mana Puskesmas Miri pada tahun 2022 ada kematian ibu dengan penyebabnya adalah TB MDR. Sedangkan di tahun 2023 ada satu kematian ibu, penyebabnya adalah dehidrasi berat, HbSAg positif. Tahun 2023 juga ada kematian ibu nifas pada hari ke-7 dengan preeklamsi berat dan sesak. Untuk angka kematian bayi di tahun 2022 ada dua penyebabnya, yaitu sepsis pneumonia prematur. Ada kematian bayi tahun 2023 dengan penyebab histeru dan sepsis. Aspirasi, dan pada tahun 2024 ada 6 kematian bayi dengan penyebab encephalitis, catatan bawaan prematur, febris, dan dehidrasi hidrocephalus. Selain AKI, Puskesmas Miri memiliki permasalahan lain, yaitu ada beberapa cakupan kaya yang masih rendah, seperti cakupan K6, ibu hamil, dan kunjungan ibu nifas terutama KF4. Kunjungan K6 tahun 2022 sekitar 74,12%. Tahun 2023 meningkat menjadi 83,60%. Pada tahun 2024 meningkat lagi menjadi 98,08%. Kunjungan ibu nifas atau KF4 pada tahun 2022 72,45%, tahun 2023 94,80%, dan tahun 2024 94,88%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Tripadmini, SDRK dari Puskesmas Miri. Saya pemegang program Ibu. Di sini saya sebagai bidan dan pelaksana kelas ibu hamil di Puskesmas Miri. Di sini karena adanya beberapa permasalahan tadi, saya berinisiatif untuk membuat inovasi, yaitu Gemilau Cintamu. Gemilau Cintamu adalah kelas ibu hamil andalan utama cegah kematian ibu dan neonatal di Miri. Di sini kami sangat bekerja sama dengan bidan desa, dengan kader, kemudian dengan sektor yang lain, misalnya dengan PLKB, dengan perangkat-perangkat desa, supaya inovasi tadi bisa berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat bagi ibu hamil, terutama keluarga dan masyarakat. Penguatan Puskesmas dan jaringannya, penguatan program manajemen dan sistem rujukan, meningkatkan peran serta masyarakat serta kerjasama yang baik akan menjadikan inovasi ini bisa berjalan dengan baik. Kurang apa? Gemilau Cintamu bisa berjalan dengan baik dengan adanya anggaran dari BOK yang dilaksanakan di Puskesmas Miri dengan setiap bulan. Selain itu juga pelayanan di dalam gedung juga akan bermanfaat sekali bagi ibu hamil. Selain itu juga adanya BPJS Kesehatan terutama untuk ibu hamil yang diutamakan, yaitu sangat menolong sekali dalam pemeriksaan ibu hamil, kemudian persalinan, dan sistem rujukan ke jenjang yang lebih tinggi akan sangat membantu ibu hamil, sehingga dengan adanya itu semua Gemilau Cintamu akan berjalan dengan baik dan ibu hamil akan mendapatkan kesehatan yang maksimal, pemeriksaan yang maksimal, sehingga pencegahan pada kematian ibu hamil dan bayi akan bisa teratasi. Manfaat dari Gemilau Cintamu terutama bagi ibu hamil dan keluarga, yaitu sangat meningkatkan kelahiran bervagina. Bagaimana bisa seperti itu? Karena di dalam Gemilau Cintamu itu ibu hamil akan diajarkan
bagaimana supaya nanti ibu hamil itu bisa melahirkan secara normal, secara pervaginam. Dan di sini nanti ada tanda-tanda persalinan, kemudian nanti ada senam hamil, bagaimana caranya nanti ibu hamil itu supaya bayi itu bisa letak kepala, nanti bisa persalinan normal, kemudian bagaimana nanti kepala bayi bisa masuk panggul. Di sini nanti ada diajarkan. Kemudian selain itu dalam Kemilau Cintami ini juga akan meminimalisir risiko terjadinya kelahiran prematur dan masalah pada bayi. Karena di sini akan diajarkan bagaimana ibu hamil itu bisa menjalani kehamilannya dengan sehat, bisa menjalani kehamilannya dengan baik. Nah, selain itu juga masalah-masalah gizi pada ibu hamil di sini juga akan dibahas, sehingga ibu hamil itu akan menjalannya dengan sehat, bayinya juga sehat, sehingga kelahiran bayi prematur sangat minim, apalagi dengan kecacatan juga sangat minim, karena setiap bulan ibu hamil akan mendapatkan dan pengarahan tentang kesehatan supaya ibu hamilnya nanti menjadikan sehat. Selain itu juga akan menjadi hubungan suami istri akan menjadi lebih solid, lebih harmonis. Bagaimana bisa seperti itu? Karena pada di sini ibu hamil itu nanti bisa mempraktekkan, misalkan kayak senam hamil itu bisa dipraktekkan dengan suami, bisa berjalan dengan baik. Selain itu juga suami juga dianjurkan untuk datang ke kelas ibu hamil. Jadi di sini suami istri bisa mengikuti pelaksanaan kelas ibu hamil, pemanfaatnya bagaimana. Kemudian selain itu juga nanti suami juga akan siap siaga dalam nanti menghadapi persalinan pada ibu hamil. Ibu hamil juga akan mendapat informasi tentang kehamilan, kemudian tentang persalinan, tentang nifas, kemudian tentang KB, terutama KB pasca salin, bagaimana ibu nanti harus ber-KB. Nah, selain itu juga bagaimana supaya nanti ibu itu segera mendapatkan pelayanan yang baik, pelayanan yang pemeriksaan di puskesmas, pemeriksaan di rumah sakit. Ya, di sini semua nanti akan diarahkan kapan ibu hamil itu akan periksa laborat, kapan ibu hamil mau USG. Tadi pas ibu hamil nanti sedikit akan dibahas semuanya. Selain pemeriksaan di Kemilau Cintami juga diajarkan bagaimana cara menyusui yang benar. Nah, di sini nanti ibu hamil membawa boneka, kemudian fasilitator akan mengajari bagaimana cara menyusui yang benar, bagaimana cara memerah ASI yang benar, supaya bayi itu harus mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan ditambah nanti 2 tahun harus menyusui. Nah, disinilah nanti ibu hamil akan mempraktekkan bagaimana cara menyusui yang benar.